Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kemarin hari ini saya akan mencoba, kita masih ada 2 pertemuan lagi untuk menjelang UAS, karena harusnya hari ini kita kuliah hari semester ini hari terakhir hari ini, tetapi karena masih ada beberapa kita masih pertemuannya baru 11 untuk 12 kali, sehingga kita akan memberikan tambahan untuk PHL di minggu depan. Yang belum tersampaikan dalam perkuliahan kita itu adalah tentang persoalan estetika. Ya kan? Kalau etika kan sudah kemarin tentang nilai kebajikan. Kalau estetika itu nilai keindahan. Estetika itu kan sebenarnya terkait dengan estesis. Estesis itu artinya adalah sesuatu yang dicerap oleh panca indera itu. Artinya apa? Artinya estetika itu selalu berkaitan dengan
nilai-nilai yang bisa diserap oleh indera kita. Apa yang dilihat, apa yang dibaui, apa yang didengar. Kalau musik adalah apa yang didengar, kalau seni lukis adalah apa yang dia lihat, dan sebagainya itu. Nah, sehingga kalau apa namanya, kalau kita tidak punya kemampuan membaca, mendengar dengan cara yang baik, maka atau melihat dengan cara yang membaca dengan cara yang baik, maka seringkali penyerapan kita atas apa yang kita baca itu tidak bagus. Sehingga kalau kita membaca novel misalnya, kalau kita membaca sebuah novel tetapi daya serap kita terhadap karya sastra itu tidak begitu bagus, maka susah akan menghadirkan apa yang disebut dengan aesthetic experience atau pengalaman estetis, ya kan? Pengalaman estetis adalah sebuah pengalaman di mana apa namanya? Saya tun double. Pengalaman estetis adalah sebuah pengalaman di mana antara kita dengan objek seni itu terlibat langsung di dalamnya itu. Pengalaman estetik adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa tersampaikan dengan orang lain, sehingga kalau orang lain mendapatkan apa yang disampaikan itu belum tentu orang itu mengalami pengalaman estetik. Misalnya ada orang baca novel, kemudian dia menangis gara-gara novel itu mengisahkan tentang sebuah kesedihan yang begitu luar biasa, menyertakan tentang sebuah tragedi yang begitu luar biasa. Nah, itu kemudian hasil baca itu kalian sampaikan kepada orang lain, apakah orang lain kemudian mengalami situasi yang sama dengan apa yang pada waktu kalian baca? Kan enggak kan? Artinya pengalaman estetik itu tidak bisa tersampaikan kepada orang lain gitu loh. Seperti orang nonton film kita nangis terharu, bergembira atau sedih karena film yang kita tonton secara langsung, adegan-adegan yang kita tonton secara langsung. Nah, ketika kita pulang ke rumah dan menyampaikan pengalaman kalian nonton film itu, tentang kesedihan kalian, tangisan kalian, apakah secara otomatis orang yang mendengarkan cerita kalian bisa ikut sedih atau bergembira? Kira-kira bisa nggak mengalami situasi itu? Tidak kan? Nah, artinya apa? Pengalaman estetik itu adalah pengalaman yang betul-betul dialami secara individu, secara personal, yang terlibat langsung pada objeknya. Kalau kita hanya mendengarkan atau mendapat cerita dari orang lain, maka itu belum sampai pada apa yang disebut dengan aesthetic experience. Sama-sama persis dengan spiritual experience, pengalaman spiritual itu. Ada orang yang menceritakan tentang betapa kusuknya dia sholat misalnya, kemudian rasa kusuk itu kita sampaikan kepada orang lain, apakah orang lain kemudian bisa mengalami yang sama tentang kusukan itu? Kan enggak kan? Sama persis dengan ketika orang Islam naik haji di Mekah, dia mengalami pengalaman spiritual. Nah, ketika dia mengalami spiritual itu, pengalaman itu kemudian dia sampaikan pada orang lain, apakah kemudian secara otomatis orang lain mengalami situasi yang sama? Bisa nggak orang lain mengalami situasi yang sama? Halo? Tidak kan? Karena orang itu tidak terlibat langsung pada objeknya, ya kan? Orang begitu terpukul dengan lukisannya Avandi misalnya, atau Leonardo DiCaprio misalnya, wah hebat sekali lukisan itu. Kemudian kalian sampaikan kepada orang lain tentang kehebatan lukisan itu, apakah orang lain kemudian juga ikut terkagum-kagum dengan lukisannya? Kan enggak kan? Nah, seperti itu. Nah, sehingga aesthetic experience itu harus membutuhkan sebuah proses di mana orang terlibat langsung di dalam objek itu. Aesthetic experience itu semacam di mana orang itu membaca bukan untuk kepentingan dia mencari apapun dari apa yang dia baca, atau sepi yang pamrih itu. Ketika dia membaca tiba-tiba dia terharu, ya karena memang proses pembacaan dengan cara yang baik. Bukan karena harapannya supaya saya bisa menangis, supaya saya bisa bergembira, supaya saya bisa tidak seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana dengan estetika karya sastra itu loh? Di mana letak sebuah karya sastra dianggap sebagai karya yang estetis misalnya? Nah, kira-kira kalian tahu nggak sebuah karya sastra disebut sebagai karya yang punya nilai estetis itu seperti apa? Ayo, ada nggak? Ayo, Lei, Nike, Siti, Alina, di mana letak karya sastra dianggap sebagai sebuah karya yang punya nilai estetis? Saya sambil ngopi ya. Ayo, di mana?
Kalian pernah baca karya sastra nggak? Halo, Saya izin menjawab. Christine, ya. Menurut pendapat saya, karya sastra jadi katakan estetis ya Pak ya, itu melalui bahasa yang dirangkainya Pak, dan juga dari diksi-diksi yang ada di karya sastra tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan Pak. Ya, Christine mengatakan menjawab bahwa letak estetika karya sastra pada apa namanya bahasa yang dia gunakan. Ya, Mbak Christine ya. Iya Pak. Bahasa yang digunakan itu. Kalau lukisan pada kemampuan mengkolaborasi berbagai varian warna misalnya. Kalau sastra letaknya pada bahasa, pada kata, pada kalimat yang dia susun di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa yang ada dalam karya itu. Sehingga kalau ada karya sastra yang model penceritaannya tidak menggunakan bahasa yang digunakan oleh sastrawan itu kan beda dan unik kan. Ya. Menurut saya dia beda dan unik lah yang seringkali membutuhkan pencerapan yang berulang untuk kita bisa mencerna kalimat-kalimat yang ada di dalam karya sastra itu. Di dalam karya sastra itu sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin dengan bahasa-bahasa yang dia gunakan, ya kan? Seperti yang saya pernah saksikan dulu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kalimatnya Chairil Anwar misalnya, itu kan nggak mungkin, tapi di dalam karya sastra bisa menjadi mungkin. Dan agak aneh jika kemudian kalimat itu diubah, aku ingin hidup 1 hari lagi misalnya, kan jadi agak aneh kan. Nah itu kekuatan di karya sastra, bahwa tawaran estetik dari karya sastra ada di gaya bahasa yang dia gunakan itu loh, ya kan. Maka kalau teman-teman bisa orang yang sangat suka baca sastra, baca novel, itu sesungguhnya adalah orang yang akhirnya punya kalau saya sebut sebagai kekayaan kosakata itu loh. Dia punya narasi-narasi yang kuat dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh sastrawan itu. Sehingga orang yang belajar sastra harusnya punya imajinasi yang lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Ini harus dilihat itu loh. Maka di sini sudah disebutkan letak keindahan dalam karya sastra didominasi oleh gaya bahasanya. Dan setiap sastrawan punya gaya masing-masing. Ya kan, punya style yang berbeda satu sama lain. Teman-teman bisa lihat bagaimana Oki Madasari kalau dia menuliskan sastranya, menuliskan novel-novelnya misalnya. Oki Madasari itu kan novelnya hampir semuanya juga bertema tentang kritik sosial ya. Tetapi dengan itu menunjukkan bahwa kalau saya baca karyanya Oki Madasari, ini sastrawan perempuan penulis yang memiliki imajinasi yang luar biasa, novel yang dia tulis betul-betul berdasarkan sebuah riset yang mendalam gitu, pengamatan yang mendalam, bukan sekedar membuat tulisan itu loh. Sehingga betapa luar biasa dia ketika dia nulis tentang kerumunan terakhir misalnya, ya kan? Itu saya paling terinspirasi membaca novelnya Oki Madasari, meskipun ada banyak novelnya Oki Madasari yang lain. Tapi kalau kalian membaca kerumunan terakhir itu, kita bisa melihat bagaimana Oki Madasari mencoba melakukan kritik sosial terhadap dominasi teknologi internet, teknologi digital yang membuat orang kemudian tidak lagi merasa penting melakukan perjumpaan gitu loh. Ya, perjumpaan dalam konteks dalam dunia real, bukan dalam dunia virtual gitu loh. Nah, ini yang perlu dilihat oleh teman-teman itu loh. Makanya bagaimana Oki Madasari menuliskan kisah-kisahnya, bagaimana Pram, kalau Pram itu seorang realis,
Makanya banyak orang menyebut Pram itu realisme sosialis itu loh. Hampir semua karya sastranya itu bertema tentang kritik-kritik pada kekuasaan, terutama kekuasaan Orde Baru misalnya. Selalu kritik pada establishment misalnya. Selalu memberikan narasi yang non mainstream. Coba lihat kalau kalian baca tetraloginya Pram misalnya, Bumi Manusia, Panggil Aku Kartini dan sebagainya itu luar biasa itu. Yang bagaimana sosok Pram itu menjadikan tokoh-tokoh dalam karya sastra itu menjadi bagian yang dipakai dalam rangka melakukan kritik sosial. Hebatnya karya sastra itu di situ, gitu, ya kan? Hebatnya karya sastra itu ketika kritik tidak bisa dilakukan secara apa namanya vulgar, dalam bahasa vulgar, kita nggak berani melakukan kritik orang pada orang, gitu. Kita nggak punya keberanian, ya kan? Karena sungkan dan sebagainya. Tetapi sastrawan termasuk Pram itu bisa melakukan kritik sosial dengan bersembunyi di balik karya sastra itu. Nah, itu hebatnya karya sastra. Sesuatu yang ketika sejarah itu buntu, misalnya, karena disembunyikan oleh sebuah kekuasaan, baik Orde Lama maupun Orde Baru, tiba-tiba Pram mencoba mengimajinasikan peristiwa sejarah dengan perspektif lain itu. Sehingga orang kemudian punya imajinasi yang berbeda tentang G30 SPKI, tentang Soekarno, tentang Soeharto, tentang Pulau Buru misalnya itu. Nah, itu hebatnya apa namanya? Karya sastra, sehingga belakangan dalam prodi ilmu sejarah itu ada yang kemudian meletakkan konsep new historicism, apa namanya, data sejarah itu bisa jadi tiba-tiba muncul dibuka oleh sastrawan. Ketika banyak data sejarah tidak bisa ditemukan, tiba-tiba sastrawan memberikan imajinasi, menyodorkan sesuatu yang beda gitu loh, yang lain gitu loh. Dan itu menariknya, sehingga sastrawan itu seringkali independen gitu, ya kan? Peristiwa yang sudah mati bertahun-tahun yang lalu bisa dimunculkan kembali dalam imajinasi mereka itu. Ya? Itu hebatnya karya sastra itu. Nah, itu terletak pada kemampuan dia memberikan apa namanya, gaya bahasa yang dia tuliskan. Ada Dewi Lestari atau Di dengan supernovanya, itu kan fiksi ilmiah kan itu. Kemudian ada Cala Ibi Nukil Amal dengan Cala Ibinya, ada Jenar Maesahayu dan sebagainya itu. Saya belum menyebut Terelie, karena saya jarang sekali baca bukunya Terelie. Nah, tetapi apapun itu, kalau teman-teman kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak pernah berdialektika dengan karya sastra, maka kering akhirnya apa namanya konstruk kebahasaan kita, ya kan? Bagaimana kita bisa bercerita tentang aesthetic experience ketika karya sastra yang seharusnya kita baca tidak pernah kita sentuh itu, ya kan? Estetika karya sastra itu juga bisa dilihat dari keseimbangan komposisi di dalam karya itu, ya kan? Kalau itu karya sastra ya dilihat dari model penceritaan, kemudian alur tokoh dan sebagainya. Ya, ada orang yang menyebut bahwa ada karya sastra yang alurnya maju mundur misalnya, ada karya sastra yang apa namanya menghadirkan tokoh yang sangat non mainstream misalnya, kan? Ada kalau musik terletak di mana intonasinya, ya kan? Intonasi yang dia hadirkan dalam musik itu, sehingga dan itu sifatnya subjektif betul, estetik experience itu, kan? Ada orang yang bisa mengalami pengalaman estetik yang mendalam ketika mendengarkan sebuah musik yang begitu apa namanya bunyinya sakral seperti lagu-lagu Jawa dengan campur sarinya misalnya. Kan orang kalau menyebut lagu Jawa itu kan sakral itu, padahal sama seperti kalau orang mendengar orang Palestina nyanyi lagu Arab dianggap sebagai sesuatu yang sakral, padahal itu juga lagu-lagu Arab itu loh. Ya Habibi, padahal itu adalah orang yang mencintai misalnya gitu, tapi dianggap itu sebagai
sebagai apa namanya doa-doa dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga letak estetika karya sastra juga bisa ditandai dengan bagaimana dia membuat secara fisiknya itu loh, cover buku itu dulu. Makanya teman-teman bisa saya ingin memberikan contoh model bagaimana estetika bisa dipakai dalam dunia kreatif di dalam pembuatan cover buku itu. Ya, ini saya tutup dulu coba sebagai contoh aja. Ya kan? Iya, memang kalau telah ya, kalau telah akademik saka kedokteran iki. Piye, Bos? Piye ana apa? Nah, oke, ntar ya. Ntar ada di mana sih? Nah, coba ini contoh saja bagaimana penerbit-penerbit Jogja itu memiliki konsep yang menarik tentang cover buku itu loh. Dulu di Indonesia itu pembuatan cover buku itu sangat estetis. Kalau di tempat di Eropa itu ya sekedar judul buku saja gitu dengan beberapa pilihan warna pilihan-pilihan warna itu. Tapi coba teman-teman bisa lihat bagaimana model-model cover buku yang dibuat oleh seperti ini contohnya. Ada banyak lain juga model cover buku yang sebenarnya ini kok tak cari kok nggak ketemu ya. Ini saya cari kok nggak ketemu ya sampul-sampul bukunya itu. Nah ini nggak usah aja. Artinya begini teman-teman bahwa pembuatan cover buku itu seringkali memberikan pengaruh bagi ketertarikan orang untuk melihat isi buku itu. Nah, teman-teman sekalian, aspek estetika yang penting adalah ditimbulkan melalui keseimbangan antar unsur karya. Ya, ini keseimbangan yang dinamis bukan statis itu. Kalau keseimbangan dinamis adalah keseimbangan yang ketika kalian membaca karya itu, kalian tidak ingin berhenti sebelum selesai itu. Kan, ketika membaca karya itu. Artinya ada sesuatu yang hilang kalau tiba-tiba kalian menghentikan proses membaca karya. Ya. Dan itu yang membuat kenapa kemudian orang merasa bahwa buku atau novel yang dibuat oleh seorang sastrawan itu selalu menghadirkan sebuah teka-teki yang seseorang itu tidak ingin berhenti pada halaman yang selanjutnya. Dia ingin tuntas membaca itu untuk mengetahui sesungguhnya nilai apa yang sebenarnya mau ditawarkan oleh sebuah karya. Nah, kalau saya bertanya kepada teman-teman, selama ini pernah nggak kalian membaca buku novel itu sampai selesai tuntas itu? Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak? Di luar karena tugas lo ya? Di luar karena tugas lo ya? Halo, Christine, Lain, Alina, pernah nggak kalian punya niatan membaca novel sehingga novel itu dibaca secara tuntas itu? Kalau kita membaca novel gara-gara penugasan itu bukan sepi ing pamrih itu rame ing gawe, sepi ing gawe rame ing pamrih kalau itu, karena orientasinya pada penugasan, kan? Membaca karya sastra itu bukan orientasinya bukan karena penugasan itu, tetapi karena memang ada beberapa hal yang memang ingin didapatkan dari orang baca karya sastra. Teman-teman coba lihat, hampir semua tokoh-tokoh besar di dunia ini pembaca karya sastra yang serius, meskipun mereka adalah seorang ilmuwan hebat. Barack Obama misalnya, itu lulusan Fakultas Hukum Harvard University, cum laude terbaik, jadi presiden di Amerika. Setiap bulan selalu menyempatkan diri untuk membaca karya sastra. Dahlan Iskan misalnya, sebulan, 2 bulan dia harus menghabiskan 1 karya sastra.
Gus Dur misalnya, Soekarno misalnya. Maka coba teman-teman coba lihat bagaimana pemimpin-pemimpin besar itu ketika dia adalah orang yang mencintai sastra. Coba teman-teman lihat bagaimana narasi yang dia bangun dulu. Bagaimana imajinasi yang dia bangun dulu. Kan kelihatan sekali kan? Ya. Kelihatan sekali bahwa orang ini punya apa namanya? Punya kekayaan narasi yang siap disampaikan ke ruang publik itu loh. Dan dia tidak kering bahasanya itu. Kan? Nah, makanya jangan dikira karya sastra itu tidak memberikan dampak yang luar biasa pada pribadi orang itu, pribadi yang membacanya itu. Kan? Makanya membaca karya sastra itu di hampir semua perguruan tinggi besar itu menjadi basic knowledge, kan? Itu menjadi apa namanya, pengalaman penting yang harus dilalui oleh semua mahasiswa prodi apapun, gitu. Membaca karya sastra itu. Kalau prodi bahasa dan sastra Indonesia kan akhirnya kemudian mengkajinya sebagai ilmu, gitu. Tetapi oleh prodi lain itu sebagai aesthetic experience. Tapi kalau kita mengkaji sebagai sebuah ilmu, kan? Sehingga kita sehingga kita bisa memberikan penilaian bahwa ini karya sastra yang bermutu dan itu bukan karya sastra yang bermutu yang tidak layak untuk dibaca. Tetapi kalau orang di luar sastra, dia membaca sebagai sebuah seni. Kalau kita seni sekaligus ilmu, gitu. Kan? Ini yang menariknya. Makanya harusnya orang mahasiswa sastra itu lebih kaya inspirasi, lebih kaya deposito kosakatanya ketimbang apa namanya, prodi lainnya. Ya. Nah, tadi saya sebut bahwa estetika karya sastra itu terletak pada kemampuan seorang sastrawan meletakkan berbagai varian di dalam teks itu dengan cara yang dinamis itu. Dan itu tergantung dari jenis novel atau genre novelnya. Kalau novelnya adalah novel detektif misalnya, maka dia pasti mempertimbangkan adanya dominasi unsur-unsur perwatakan di dalam tokoh-tokoh itu. Kalau novel populer itu mempertimbangkan unsur plot dan sebagainya itu. Nah, ini yang kalau fungsi naratif didominasi oleh unsur cerita, ya kan? Unsur cerita itu naratornya itu orang ketiga atau naratornya itu adalah pengarang atau siapa, itu sangat didominasi oleh novel-novel atau puisi yang sifatnya naratif itu. Artinya apa? Artinya bahwa karya sastra itu adalah sebuah medium yang paling luar biasa dalam rangka memberikan pengalaman estetik bagi semua manusia. Dia tidak hanya menjadi bagian tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuliah di sastra Indonesia, tapi dia menjadi bagian inheren dari semua orang yang seharusnya mengembangkan diri, nilai kebajikan dan nilai keindahannya. Tanpa itu pasti kering, gitu. Konstruksi kepribadiannya pasti kering. Banyak orang selalu, kalau saya tanya kepada teman-teman, apa sebenarnya fungsi sastra bagi kehidupan itu? Apa jawaban kalian? Kalau nanti ada orang lain di luar orang yang kuliah di bahasa dan sastra Indonesia itu tanya pada kalian, kira-kira sebenarnya fungsi karya sastra bagi kehidupan itu apa? Bagi peradaban itu apa kira-kira? Apa kira-kira? Karena kalau saya lihat ya nanti kalau ini minatnya tadi di SDM-nya di sana bilang akhirnya banyak dosen-dosen dari luar UNER ya yang akan ditayang menjadi halo, kira-kira apa kalau saya tanya? Ayo Leani Christine, yang lainnya. Ayo, siapa? Apakah ini tadi tidak mengurangi dari aspek ketika nanti misalnya dalam proses akreditasi
Saya sambil nyambi saya dengarkan. Ayo, ada nggak apa fungsi sastra dalam apa namanya kehidupan manusia itu atau dalam peradaban? Halo, Hale. Nadia, Gading, Fatma, Talia. Ayo Christine, apa Christine? Menjawab ya. Manfaat kreasi sendiri bagi kehidupan itu menurut saya bisa menambah percaya diri sih Pak. Karena di dalam karya sastra itu terkadang terdapat kalimat-kalimat yang membuat manusia merasa bersyukur atas apa yang dia punya. Terus juga bisa meningkatkan itu sih Pak, imajinasi, lebih ke imajinasi juga Pak. Artinya impact atau dampak dari karya yang kita baca itu bersifat langsung atau tidak langsung ketika dalam kehidupan umat manusia itu. Kira-kira setelah orang baca karya sastra kemudian bisa berubah nggak secara langsung? Jadi mungkin secara apa namanya itu seperti itu tadi pertanyaan kami yang pertama terkait dengan kira-kira bisa nggak? Halo? Bisa membuat orang percaya diri. Ya. Kenapa bisa orang percaya diri? Ya, ketika dia bertemu dengan orang lain dari semua dari banyak karya sastra yang dia baca, dia belajar tentang bagaimana di dalam karya sastra itu seorang tokoh, seseorang di cerita tokoh dan penokohan itu dihadirkan di situ, sehingga bisa jadi kemudian apa yang dia baca di dalam karya sastra itu sesungguhnya memiliki referensi di dalam dunia-dunia nyata, sehingga dia kaya akan pengalaman kehidupan meskipun tidak secara langsung, ya, karena di situ ada banyak imajinasi di dalam karya yang dia baca itu, ya kan, bagaimana seorang tokoh diceritakan di dalam novel itu, namanya penokohan misalnya, bagaimana setting sosial yang terjadi. Nah, makanya kenapa orang pembaca sastra yang baik itu adalah pembaca kehidupan yang baik sebenarnya itu. Karena karya sastra itu dihadirkan tidak dalam ruang hampa. Ya kan? Seorang sastrawan itu menuliskan karya sastranya pasti berdasarkan imajinasi yang dia dapatkan dalam pengalaman hidup real dia itu loh. Semakin kaya sastrawan itu punya pengalaman hidupnya secara real, maka dia punya imajinasi yang luar biasa. Ya kan? Ini hebatnya karya sastra. Maka sastrawan itu sangat imajinatif. Membuat kita akhirnya kemudian menjelajah pikiran kita kemana-mana itu. Ya kan? Coba bayangkan, ketika kita baca Siti Nurbaya misalnya, karangan Malah Rusli, orang mengimajinasikan sosok Siti Nurbaya itu kayak apa sih dalam dunia modern itu? Ya. Seorang perempuan yang dipasung oleh adat patriarki, ya kan? Seorang perempuan yang tidak punya independensi dalam menentukan pilihannya, sehingga dia mengimajinasikan sosok itu loh. Bagaimana jika sosok itu kemudian muncul dalam dunia nyata di hadapan kita itu? Nah, orang sudah punya imajinasinya itu. Makanya tadi saya menyebut pembaca sastra yang baik sesungguhnya adalah pembaca kehidupan yang baik itu. Apalagi jika karya sastra itu berceritakan tentang tema-tema politik. Karyanya Pram misalnya. Akhirnya pembaca Pram yang baik adalah pembaca kehidupan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru dengan cara yang baik. Pembaca karya Pram yang baik adalah membaca sebuah situasi zaman kolonial, zaman kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Oh, ternyata pasca kemerdekaan itu seperti ini loh. Sehingga dia percaya diri ketika bicara tentang sesuatu karena dia sudah punya imajinasi itu. Ya. Kekayaan kosakata itu loh menjadi sebuah kata kunci membuat kita percaya diri. Bayangkan teman-teman, kalau kalian tiba-tiba disuruh bicara di depan publik secara mendadak, kenapa kita sering tidak bisa menyampaikan ide gagasan kita? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Halo? Kurangnya kosakata itu tadi, Pak.
Iya, karena kita tidak punya pembendaraan. Kita tidak punya referensi. Ya kan? Makanya di beberapa tempat, kenapa pelajaran bahasa Indonesia itu harusnya adalah apresiasi sastra. Bagaimana anak-anak itu diminta untuk membaca karya sastra untuk kepentingan anak-anak supaya apa? Imajinasi dan kepercayaan dirinya muncul itu. Bukan sekedar membaca, bukan bahasa Indonesia bukan sekedar EYD, tapi karya sastra itu bukan sekedar siapa yang mengarang Siti Nurbaya, angkatan Pujangga Baru itu siapa saja, angkatan Balai Pustaka itu siapa saja. Itu tidak melahirkan apresiasi apapun. Iya ya. Harusnya pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran terkait dengan bagaimana anak itu punya apresiasi terhadap teks. Ya kan? Orang yang mencintai sastra itu adalah orang yang mencintai bahasa. Orang yang mencintai bahasa itu pasti literasinya matang. Ya kan? Itu pasti punya literasi yang baik dia itu loh. Nah, makanya kenapa kita itu betul-betul dipaksa untuk supaya kita semester 1 dipilihkan oleh dosen-dosennya baca novel ini misalnya. Supaya apa? Supaya kalian dipaksa untuk mencintai bahasa di sana itu. Meskipun akhirnya juga susah. Kenapa susah? Karena pengalaman estetis itu tidak mungkin bisa dipaksakan. Dia hadir karena dorongan dari dalam. Bukan sesuatu yang dipaksa dari luar itu. Ya mirip dengan orang ibadah. Ibadah kalau dipaksa nggak hadir apapun kecuali menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau itu murni muncul dari dalam, akan muncul apa yang disebut dengan spiritual experience, pengalaman spiritual. Ya. Orang dipaksa ke masjid, orang dipaksa ke gereja. Seringkali tidak muncul spiritual experience. Yang hadir adalah gugurnya sebuah kewajiban. Mirip dengan ketika kalian dipaksa membaca karya sastra. Yang hadir apa kira-kira? Kalau mahasiswa semester 1-2 dipaksa baca novel itu yang hadir apa kira-kira? Halo? Halo? Kurang bisa memaknai, Pak. Hah? Kurang bisa? Kurang bisa memaknai dan menghayati karya sastra. Yang paling utama adalah tidak punya kemampuan memaknai dan menghayati. Mocone orang tekan rasa itu loh. Iya kan? Tidak sampai pada kedalaman batin. Hanya untuk memenuhi target supaya selesai dibaca, ketika ditanya bisa menjawab gitu. Padahal aesthetic experience tidak bisa seperti itu. Dia butuh ruang waktu tertentu ya dalam rangka kemudian kita punya kemampuan menghadirkan sebuah nilai dalam bacaan-bacaan kita itu. Makanya saran saya kepada teman-teman sekalian, saran saya loh ya, coba kita ubah pola kita dalam belajar bahasa dan sastra. Meskipun kalian minatnya mau musik dan sebagainya, coba dalami dengan banyak membaca karya sastra. Hanya justru dalam era pandemi ini harusnya kita punya waktu yang luar biasa untuk membaca novel sastra yang bermutu. Coba kalian baca serius sebuah novel, seriuslah dalam waktu 1 minggu terus baca, kemudian apa yang ada di dalam novel itu kemudian diekspresikan, dinarasikan, diimajinasikan. Itu apa yang kemudian kalian dapatkan dalam situasi-situasi itu. Nah, kira-kira. Nah, ini yang harus kalian lakukan sebenarnya. Sehingga kalau kalian punya kemampuan mengubah mindset belajar kalian di dalam belajar bahasa dan sastra melalui karya sastra, hasilnya pasti akan berbeda, teman-teman sekalian. Nah, begitu teman-teman sekalian. Ada komentar? Halo? Ada komentar? Belum, Pak. Halo, siapa? Nike seneng kereta.
offline dah. Di sini kan kita. Iya, benar apa. Ya, berarti dalamnya putih, luarannya pakai Jasnya alma mater. iya, jas kita. Oh iya. Ya, berarti coba dian. Yo wae dian mesti ijas. Aku urung gawe materi gue sesuk iki tapi tak apa-apa. Itu rong slide-nya. Oh, aku terus ngomong aja. Iya, ora apa. Oke, ada komentar? Kalau tidak, saya geser di ruang sebelah. Ruang sebelah itu laptop sebelah. Di laptop sebelah. Karena ini waktunya saya harus bicara di telah akademik gitu. Christine, mau nanya? Belum ada, Pak. Karena satu kemudian sedang nanti kita lagi, suaramu jangan bilang. Cantik itu luka, karyanya siapa jenenge? Eka Kurniawan. Cantik itu luka itu juga sebuah novel yang hebat dan itu saya tanya sama Eka, dia riset yang mendalam terkait dengan peristiwa-peristiwa Jugunianfu ya atau apa namanya yang perempuan yang dipekerjakan menjadi budaknya seksualitasnya tentara Jepang itu loh, geisha atau geiga namanya. Nah, cantik itu luka itu kan analognya bagus loh. Ternyata zaman kolonial Jepang itu cantik itu malah memberikan luka itu loh, bukan membahagiakan itu loh. Jangan-jangan di zaman feodalisme juga cantik itu memberikan luka, akhirnya menjadi selirnya raja misalnya itu. Nah itu berarti kan novel pengarangnya punya imajinasi yang luar biasa di situ. Dari membuat judul aja hebat banget. Cantik itu luka, toilet, apalagi jangan main-main dengan kelamitmu, panggil aku monyet. Nah, itu caranya gak judul itu loh menurut saya kok hebat itu. Nah gitu ya teman-teman ya. Karena saya harus berbagi di ruang sebelah, nanti saya pengen sebenarnya yang belum presentasi nanti penilaiannya ya saya cari dari PPT yang kalian buat itu. Untuk yang ujiannya nanti, tetapi minggu depan kita memang mau ada pertemuan karena ada dua kali kuliah yang memang harus kita selesaikan. Ujiannya nanti adalah kita membuat IC. Nah, nanti soalnya akan saya bagikan paling Senin. Insya Allah Senin akan saya bagikan soalnya. Saya akan kalian buat isi terkait dengan etika dan estetika. Oke, gitu teman-teman ya. Iya Pak. Sangat. Iya. Ini sebenarnya kuliah dengan yang modelnya monolog. Saya aja kameranya saya hanya sama Alina saja yang pandeng-pandengan itu ya. Jadi nggak nyaman, yang lainnya tidur, makan dan sebagainya, atau yang lainnya itu ditinggal pergi belanja atau kemana itu. Jadi nggak nyaman. Harusnya memang dibuka semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Ya Pak. Baik.